Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, kali ini ya kita akan membahas tentang materi makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi materi ini adalah materi bab 1 atau bab pertama di mata pelajaran proyek IPAS untuk SMK. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, ya, pertemuan pertama ini adalah pertemuan pertama ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum saya lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja, saya jelaskan sedikit ya tentang apa itu lingkungan. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar objek individu, ya. Komponen lingkungan terdiri dari ada dua macam. Yang pertama, komponen abiotik, yaitu komponen tak hidup. Yang kedua, komponen biotik, yaitu komponen makhluk hidup atau komponen yang hidup, ya. Jadi di dalam lingkungan ini hanya ada dua komponen saja, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nanti untuk komponen biotik dan abiotik ini akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi, nah di sini ada 8 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, bernafas atau respirasi. Yang kedua, memerlukan makanan atau nutrisi. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berkembang biak. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Dan yang terakhir, beradaptasi. Oke, lanjut ya. Nah, kita mulai dari ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernafas. Ya, pengertian bernafas atau respirasi. Proses menghirup oksigen atau O2 yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida atau CO2, ya. Jadi ketika manusia bernafas, manusia membutuhkan oksigen untuk membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi, ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, dalam ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas, ya. Bernafas ini bukan hanya dirasakan oleh manusia, tapi dirasakan oleh tumbuhan dan hewan juga. Nah, akan tetapi saya akan jelaskan terlebih dahulu sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia seperti yang kalian lihat pada gambar ini, ya. Mulai dari hidung sampai dengan paru-paru, ya. Kita mulai dari yang pertama, hidung. Hidung adalah ya organ yang berfungsi sebagai saluran masuknya udara dari lingkungan ke dalam tubuh, ya. Jadi di dalam rongga hidung ini ya terdapat selaput lendir dan rambut yang berfungsi untuk menyaring dan menghangatkan udara yang masuk. Itu fungsi dari hidung, ya. Kemudian yang kedua yaitu ada faring. Faring itu sendiri yaitu organ yang terletak di belakang rongga, ya, di belakang rongga hidung. Ini dia, di belakang rongga hidung. Ini di belakang rongga hidung. Kemudian dan menjadi pembatas antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan, ya, antara tenggorokan dan kerongkongan. Jadi tenggorokan itu untuk sistem pernafasan, sedangkan kerongkongan adalah untuk sistem pencernaan. Jadi faring itu berada di situ, pembatas, ya. Kemudian yang ketiga adalah laring. Ini laring, ya. Ini laring. Jadi laring adalah organ yang memiliki katup yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara agar sesuai pada salurannya di sini, ya. Jadi laring ini yang mengatur. Dan yang keempat apa lagi? Trakea, ya. Trakea. Apa itu trakea? Trakea adalah batang tenggorokan, ini trakea, batang tenggorokan yang terbentuk, ya, yang berbentuk tabung, memanjang di sepanjang leher hingga masuk ke dada. Ini trakea, ya. Ini berbentuk tabung ini. Ya.
dari leher sampai ke dada. Baik, lanjut. Yang kelima ada bronkus ya. Di sini letaknya bronkus. Ini apa itu bronkus? Bronkus adalah cabang di sini ya. Cabang tenggorokan yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari trakea ya, dari trakea ke paru-paru, baik paru-paru sebelah kanan maupun paru-paru sebelah kiri. Nih, ini cabang ya. Kemudian yang keenam ada bronkiolus. Apa itu bronkiolus? Bronkiolus itu cabang ya, cabang yang lebih kecil lagi di dalam sini, cabang yang lebih kecil lagi daripada bronkus. Fungsinya sama untuk cabang untuk mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru. Ada cabang besar, ada cabang kecil. Jadi kalau bronkus itu cabang besar, kalau bronkiolus itu cabang kecil. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut, yang terakhir adalah alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus adalah ujung dari bronkiolus ya. Jadi alveolus itu seperti butiran kelereng kecil-kecil ya. Itu yang berada di ujung dari bronkiolus ya. Apa fungsinya? Tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Jadi pada saat kita bernafas, kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Di sini tempatnya di alveolus ya. Fungsinya itu. Oke, itu tadi sistem pernafasan pada manusia. Sekarang yang berikut adalah sistem pernafasan pada hewan. Nah, di sini organ pernafasan pada hewan ada banyak ya. Di antaranya ada 4 di sini. Yang pertama adalah paru-paru. Ya, kelompok hewan yang bernafas menggunakan paru-paru di antaranya adalah kelas mamalia. Ya, kelas mamalia, contohnya itu seperti ikan paus di laut, kemudian sapi, kucing, dan lain-lain. Ya, itu mereka bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian yang kedua, ya, organ pernafasan hewan yang kedua adalah kulit. Ya, kulit. Kira-kira kelompok hewan yang bernafas menggunakan kulit itu apa saja? Ya, jadi ini materi SD dan SMP ya. Jadi anak-anak sekalian pasti sudah tahu hewan apa saja yang bernafas menggunakan kulit. Ya, contohnya ya cacing, ya, kemudian katak, ya, mereka bernafas menggunakan kulit. Kemudian yang ketiga adalah organ pernafasan yang ketiga adalah insang. Di sini sudah jelas ya. Hewan yang bernafas menggunakan insang adalah tidak lain adalah ikan ya. Mereka menyaring oksigen di dalam air dan mengalirkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah trakea. Nah, kelompok hewan yang bernafas menggunakan trakea adalah serangga. Ya, serangga itu bernafas menggunakan trakea. Oke, kita lanjut. Sistem pernafasan pada hewan ini tadi ya, sistem pernafasan pada hewan. Ya, ada burung. Ada juga burung yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan trakea. Oke, kita lanjut. Sistem pernafasan pada tumbuhan. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama ada stomata. Jadi stomata ini adalah organ tumbuhan yang biasa dikenal sebagai mulut daun ya. Mulut daun, dia terletak di daun. Jadi tumbuhan bernafas pertama menggunakan daun ya. Tetapi bukan daunnya, tetapi ada namanya yang disebut dengan stomata atau mulut daun. Ya. Kenapa disebut mulut daun? Karena ketika di zoom menggunakan mikroskop, bentuknya itu terlihat seperti mulut yang membuka dan menutup ya. Jadi disebut dengan mulut daun atau stomata. Yang kedua adalah lentisel ya. Lentisel itu apa? Lentisel itu adalah lubang-lubang kecil ya, seperti ini. Lubang-lubang kecil yang terletak pada bagian batang dan berfungsi sama seperti stomata. Dia membuka dan menutup untuk bernafas ya, untuk tumbuhan itu bernafas. Dan yang terakhir adalah rambut akar ya. Rambut akar ya. Jadi rambut akar itu berfungsi menyerap air atau nutrisi di dalam tanah ya. Fungsinya sama untuk sistem pernafasan pada tumbuhan. Oke, kita lanjut. Oke, itu tadi pernafasan ya. Berkaitan dengan bernafas ya, bernafas, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Sekarang ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan
makanan atau nutrisi ya. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi. Ya, kemudian meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Oke, nutrisi apa saja yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah banyak ya? Jadi yang diperlukan oleh tubuh dalam sehari-hari yang pertama ada karbohidrat ya. Karbohidrat ini meliputi apa saja? Karbohidrat ini meliputi ya tepung, kemudian tepung itu seperti yang terbuat dari tepung gandum ya. Kemudian ada beras yang dari padi, kemudian umbi-umbian, jagung dan sagu. Itu karbohidrat ya. Jadi karbohidrat merupakan sumber tenaga utama manusia ya. Kemudian yang kedua protein ya, lemak. Lemak ini merupakan nutrisi yang berfungsi untuk melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian menjaga fungsi hormon serta menjaga keseimbangan gula darah. Itu fungsi dari lemak ya. Jadi lemak juga jangan terlalu banyak dikonsumsi karena akan menyebabkan kolesterol. Jadi konsumsi yang secukupnya saja. Kemudian yang ketiga yaitu protein. Nah, protein ini nutrisi yang berfungsi sebagai zat pembangun dan struktural, misalnya untuk membentuk enzim dan lain-lain ya. Protein itu ada banyak, ada di telur, ada di daging, ada di ikan, dan ada di biji-bijian. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang itu tadi nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak. Sekarang nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, yang pertama ada mineral ya. Mineral itu contohnya ya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit itu misalnya air ya. Air. Kemudian kalsium ya seperti susu ya itu. Kemudian yang kedua adalah vitamin. Nah, vitamin itu dikonsumsi secukupnya saja. Misalkan kita makan buah yang mengandung vitamin A. Contohnya wortel, apel ya secukupnya saja. Kemudian buah yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Berdasarkan terjadinya, gerak dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut. Nah, ada gerak aktif yaitu gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contohnya, gerak pada manusia dan hewan saat berjalan, makan, dan aktivitas lainnya. Jadi pada saat kita makan, berjalan, itu namanya gerak aktif ya, yang diperintahkan untuk bergerak. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah otak ya, saraf-saraf untuk memerintahkan otot-otot kita untuk bergerak. Itu namanya gerak aktif. Yang kedua, ya, gerak pasif ya. Apa itu gerak pasif ya? Gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan umumnya terjadi pada tumbuhan. Contohnya gerak pasif itu apa saja? Misalkan terjadi daun putri malu ya. Daun putri malu ketika disentuh maka dia akan bergerak ya. Itu namanya respon. Respon daun putri malu ketika dia disentuh dia akan menutup daun-daunnya. Itu namanya gerak pasif ya, terjadi pada tumbuhan. Oke, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu peka terhadap rangsangan ya. Peka terhadap rangsangan yaitu kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Kalau pada manusia contoh peka terhadap rangsangan misalkan kalau kita dicubit rasanya sakit, kemudian dipukul rasanya sakit, disentuh tangannya atau disentuh kulitnya terasa dingin, terasa panas, itu namanya peka terhadap rangsangan. Kalau pada tumbuhan tadi ada putri malu ya. Kemudian kalau pada hewan seperti kucing misalkan dipegang ekornya, dia langsung terkejut ya. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang ya. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran. Ya, contohnya panjang, massa, dan
volume. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Nah, tumbuh dan berkembang. Coba tumbuhan, coba lihat ini. Ini contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mulai dari bibit, mulai dari biji. Kemudian tumbuh menjadi tunas kecil, lalu menjadi tunas yang sedang, lalu tumbuh menjadi pohon misalkan. Itu namanya tumbuh dan berkembang ya. Jadi ukurannya, panjangnya, volumenya itu berubah, berkembang sampai dia besar. Nah, kalau pada manusia mulai dari bayi ya, bayi merangkak, berjalan, dan seterusnya sampai kita dewasa. Itu tumbuh dan berkembang. Sekarang ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu berkembang biak ya. Nah, cara berkembang biak hewan. Nah, ini hewan dulu. Yang pertama ada beranak ya, kemudian bertelur, yang ketiga bertelur dan beranak ya. Beranak ya, contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak ya, yang disebut dengan vivipar itu ada kerbau, monyet, kucing, dan hewan yang berdaun telinga ya. Itu contoh dari hewan yang berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang kedua adalah cara berkembang biak hewan bertelur atau ovipar. Apa saja cara berkembang contoh dari ovipar ini? Contohnya ya, misalkan sejenis unggas, mereka bertelur. Reptil, ikan bertelur, ya kan? Bertelur, kemudian serangga juga bertelur ya. Itu cara mereka berkembang biak. Yang ketiga, bertelur lalu beranak ya. Disebut dengan ovovivipar. Apa saja kira-kira hewan yang bertelur kemudian beranak ya? Contohnya ikan hiu ya. Ikan hiu, kemudian ikan pari, kuda laut, dan beberapa reptil seperti ular ya. Dia bertelur dan beranak. Baik, kita lanjut. Nah, ini cara berkembang biak pada tumbuhan. Itu tadi pada hewan. Cara berkembang biak pada tumbuhan yang pertama adalah kawin atau generatif ya. Ini berkembang biak melalui proses penyerbukan ya. Ini biasanya terjadi pada bunga ya. Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya penyerbukan ya? Ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka terbentuklah buah ya sebagai cadangan makanan dan biji sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian tak kawin atau vegetatif. Nah, apa maksudnya ini tak kawin atau vegetatif? Maksudnya adalah mereka berkembang biak tidak melalui proses pembuahan. Kalau bunga tadi pembuahannya itu serbuk sari jatuh ke kepala putik. Sedangkan ini tak kawin atau vegetatif, mereka tidak melalui proses pembuahan ya. Jadi proses perkembangbiakan ini terjadi secara alami. Tumbuh tunas-tunas kecil di bawahnya. Contohnya jamur ya. Kemudian apa lagi? Pohon pisang ya, pohon pisang. Kemudian umbi-umbian ya. Mereka tidak perlu proses perkawinan ya, tidak perlu proses jatuhnya serbuk sari dan lain-lain. Jadi mereka nanti tiba-tiba tumbuh tunas kecil-kecil. Itu namanya vegetatif, perkembangbiakan vegetatif. Baik, nah ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. Jadi setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Ya, dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa. Jadi mengeluarkan zat sisa ini ada dua ya. Pertama, kita mengeluarkan zat sisa melalui keringat ya. Melalui keringat, kalau kita minum air, kita beraktivitas, kemudian kita mengeluarkan racun-racun tubuh melalui keringat. Yang kedua, melalui sistem ekresi ya. Ya, kita mengeluarkan zat sisa. Seperti yang kalian tahu, mengeluarkan sisa-sisa makanan di dalam usus, itu namanya mengeluarkan zat sisa. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu beradaptasi ya. Makhluk hidup dikatakan makhluk yang hidup ya jika mereka melakukan adaptasi. Di sini ada 3 adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi ya. Apa itu adaptasi morfologi ya? Apa itu adaptasi
Morfologi, adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. Contohnya apa saja? Ya, contohnya itu tumbuhan air ya, memiliki daun yang lebih lebar ya, agar dapat membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Kemudian ada hewan di kutub utara memiliki kulit dan tubuh dan rambut yang tebal agar dapat bertahan terhadap udara yang dingin. Nah, itu contoh adaptasi morfologi ya. Adaptasi menyesuaikan bentuk dan struktur tubuh terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah adaptasi penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan diri terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Contohnya, ya, manusia mengeluarkan keringat untuk membantu mengatur suhu tubuh serta membuang zat sisa. Jadi kita ini manusia termasuk adaptasi fisiologi. Oke, yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku ya? Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya, ya, kadal akan berjemur ketika udara panas. Ya, mereka beradaptasi. Oke. Jadi kurang lebih ya itu saja ya materi tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Materi kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup berdasarkan peranannya ya. Jadi nanti kita akan bertemu di video berikutnya untuk membahas materi yang lain. Sekian, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.